Selamat liburan brosis, jalan motoran kali ini menuju kawasan Waduk Bendungan Badung. Perjalanan dimulai dari Tugu Pertigaan Pace, kita belok kanan atau arah utara sepanjang Jalan Sri Gading. Ini jalanan yang sangat dihafal, karena disitulah dulu bersekolah di SMP Negeri Pace. Ada kuburan yang katanya keramat wingit bernama Setono Kocek. Di sepanjang jalan awal ini akan melalui beberapa desa, dan sebagian besar adalah persawahan. Pace memiliki kondisi tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi. Curah hujan yang cukup dan sistem irigasi yang baik mendukung pertumbuhan padi secara optimal. Karena memang potensi utamanya adalah pertanian. Hal itu pula yang menjadi ciri kehidupan warganya, yang tidak terlepas dari kondisi geografis dan iklim, tradisi dan budaya yang khas agraris. Dan di ujung ada Jalan Joyoboyo dekat jembatan Desa Kecubung. Berjarak hampir 3 km, butuh waktu 5 menit dari Tugu Pertigaan Pace. Sampai jembatan, maka sudah sampai di kawasan Desa Kecubung. Ambil arah timur melalui jalan raya menuju Warujayeng, Nganjuk. Itulah jalan kita selanjutnya untuk menuju Waduk Bendungan Badung. Sepanjang jalan menuju tujuan, di sisi kanan membentang panjang Sungai Kecubung. Jarak dari jembatan Kecubung Pertigaan dari JL Sri Gading menuju Waduk Bendungan Badung sekitar 4,5 km yang cukup ditempuh sekitar 5 menit. Jadi total waktu dari Tugu Pace hingga Waduk sekitar 10-11 menit. Kondisi santai lancar. Sebagian besar jalan yang kami lintasi ini beraspal dan dalam kondisi cukup baik. Tidak terlalu lebar, namun ada beberapa bagian yang mungkin mengalami kerusakan ringan seperti lubang kecil atau retakan. Perlu hati-hati, apalagi di musim hujan. Secara umum, lalu lintas di jalan-jalan ini tidak terlalu padat saat normal, kecuali di sekitar area pasar dan pusat desa. Lain halnya saat liburan atau hari pasar, kendaraan mungkin lebih padat. Kendaraan yang melintas biasanya terdiri dari sepeda motor, mobil pribadi, dan kendaraan pertanian. Perjalanan di sepanjang jalanan ini selalu menarik diamati. Bagaimana beragam profesi warga tersaji. Ada kuliner warung, kios kecil, atau toko kelontong, minimarket, dan lainnya. Hilir mudik warga dengan berbagai kesibukannya, tak terhentikan hanya sekedar hujan rintik. Semua menyatu dengan keadaan. Akhirnya, kita sudah hampir sampai di tujuan. Kali Badung ini merupakan bagian dari sistem aliran sungai yang lebih besar. Kali Badung mendapatkan aliran airnya dari beberapa anak sungai kecil di sekitar wilayah Nganjuk. Aliran ini kemudian bergabung dan mengalir menuju waduk. Aliran air dari Kali Badung bermuara ke Sungai Brantas, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Timur. Kali Badung yang kami tuju, ini disebut sebagai kawasan Minapolitan. Dicirikan dengan adanya pasar ikan dan pusat kuliner iwak kali. Jelas air tawar, ikan sungai,
bahasa Jawanya iwak kali. Kualitas air di Kali Mbaduk cukup baik untuk mendukung budidaya ikan dan aktivitas perikanan lainnya. Ini penting untuk kawasan Minapolitan yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis perikanan. Kali Mbaduk juga menjadi daya tarik wisata dengan adanya pasar ikan dan pusat kuliner yang menawarkan berbagai hidangan ikan segar. Pengunjung dapat menikmati suasana alam yang asri sambil menikmati makanan di pinggir kali. Di Waduk Bendungan Mbaduk, bisa ditemui berbagai jenis ikan air tawar yang populer untuk budidaya dan memancing. Dapat di belas. Beberapa jenis ikan yang umum ditemukan di waduk ini antara lain ikan nila, Oreochromis niloticus. Ikan ini sangat populer karena pertumbuhannya yang cepat dan rasanya yang enak. Ikan mujair Oreochromis mosambicus. Mirip dengan ikan nila, ikan mujair juga banyak dibudidayakan dan disukai oleh masyarakat. Ikan lele, Clarias sp. Ikan lele dikenal dengan kemampuannya beradaptasi di berbagai kondisi air dan sering dibudidayakan di keramba. Ikan patin, Pangasius sp. Ikan patin adalah ikan yang sering dibudidayakan karena dagingnya yang lembut dan bernilai ekonomi tinggi. Ikan mas, Cyprinus carpio. Ikan mas adalah salah satu ikan yang paling umum ditemukan di waduk dan sering menjadi target para pemancing. Ikan wader, Barbodes sp. Ikan kecil ini sering ditemukan di perairan waduk dan sungai dan menjadi favorit untuk hidangan lokal. Jangan heran jika botok wader sangat populer terdengar di sini. Menu yang disajikan terjamin sehat, tanpa ada zat pengawet. Ikan segar yang meliputi gurame, nila, patin, kutuk siap disajikan dalam bentuk goreng dan bakar. Menu goreng bisa dijumpai hidangan wader, udang, belut. Juga tersedia gorengan tahu, tempe, telur, terong. Sajian menu yang berupa botokan siap memanjakan lidah. Ada botok kutuk, botok lele, botok wader, botok welut. Sajian ini dilengkapi pula dengan krengsengan welut, urang, kangkung. Sedapnya ragam menu itu bila berjodoh dengan sambal terasi mentah, sambal bawang, sambal korek. Rasanya mesti nyamleng. Boleh dicoba es teh, es degan, es jeruk, es Joshua, soda gembira, kopi hitam, kopi susu, kopi jahe, jahe panas. Setiap pukul 07.00 sampai 21.00, pelanggan sudah disiapkan menu makanan segar. Pengunjung bisa membawa pulang sebagai oleh-oleh khas Bendungan Mbaduk. Pelaku bisnis kuliner ini telah teruji sepanjang masa. Itulah ciri khasnya. Makanan khas Nganjuk seperti inilah yang sering dirindukan kala mudik.
Angin sumilir sejuk meniup dedaunan pohon nan rindang. Suara aliran kali menambah suasana adem ayem. Selain nasi pecel, sambal tumpang, atau aneka olahan ikan air tawar dari kawasan Minapolitan Kalimbaduk ini yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu ada banyak hal yang menenteramkan. Misalnya, suasana pedesaan yang asri. Banyak desa yang masih mempertahankan suasana pedesaan yang asri dengan pemandangan sawah, ladang, dan hutan yang hijau. Ini memberikan rasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Terus, kehidupan tradisional. Kehidupan di Nganjuk masih kental dengan tradisi dan budaya lokal. Warga sering merindukan suasana gotong royong, pasar tradisional, dan kegiatan budaya yang khas. Begitu juga dengan kehangatan komunitas. Meskipun Nganjuk mungkin tidak sepopuler daerah lain, kehangatan dan keramahan warganya membuat banyak orang merasa betah dan selalu ingin kembali. Alam Nganjuk yang asri dan kehidupan tradisional yang masih terjaga membuatnya menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh warganya, terutama mereka yang merantau ke kota besar. Demikian perjalanan kali ini. Salam sehat.